pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah beserta perangkatnya, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak kami, kaum muslimin, kaum muslimat jemaah subuh, para undangan Allah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang dimuliakannya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja selesai kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita melaksanakan salat sunat, di mana hadisnya sudah populer. Orang yang melaksanakan salat sunat sebelum subuh ini artinya lebih baik daripada seisi dunia gitu. Sungguh luar biasa. Apalagi salat subuh ya. Jadi kalau salat subuh tentu lebih hebat lagi daripada itu. Angka ruginya orang-orang yang tidak melaksanakan salat subuh. Kata Buya Hamka, kalau kita ingin tahu dengan orang yang beriman itu, maka lihatlah ketika salat subuh. Nah, itulah orang-orang yang beriman di kompleknya, orang yang sembahyang subuh. Nah, selagi dia mungkin beriman tapi sebagai orang Islam saja. Nah, mudah-mudahanlah kita bapak-bapak dan ibu tetap mempertahankan salat subuh ini sampai akhir hayat kita ya. Jangan sampai kita tinggalkan insyaallah. Mudah-mudahan pada pagi yang cerah ini kita mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang tiba giliran ya, jatah hamba untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan agama tentang hadis arba'in ya. Mungkin ambo bacakan saja hadis ini Pak ya. Karena sudah ada batasan-batasan hadisnya. Dan hadisku lah ambo baca-baca 2 hari ke. Banyak poinnya nampaknya. Ada sekitar 21 poin. Ada 21. Jadi kalau kita bacakan 21 poin kok bapak-bapak ibu mungkin jam 8 hari ukanya nak. Jadi kita ambil saja mungkin menurut ambo yang perlu ya.
Saya mimpi puang kalau Saya mimpi polan coy puang. Tentu bekulan lontong ko tentulah basi selena. Jadi kita mungkin tak apa panjang-panjang, mungkin ada keperluan bapak-bapak dan ibu yang lain ya. Di hadis yang ke-26 ini itu membahas ya tentang setiap manusia itu wajib bersedekah. Nah, ini hadis yang ke-26 ya. Hadis Arba'in, hadisnya yang ke-26. Di dalam hadis yang ke-26 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salaman minan nas alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fihi syams ta'dilu baina tsnaini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatbati tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul aza anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau berlaku adil dalam mendamaikan atau menghukumi dua orang yang bertikai atau orang-orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaikkan ke atas hewan tunggangannya atau engkau menaikkan barang bawanya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Jadi banyak macam-macam sedekah ya, Bu ya. Kemudian ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Banyak macam-macam sedekah ya. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sudah jelas nampak. Jadi sedekah itu bukan saja materi, mungkin berupa uang atau mungkin berupa bahan-bahan bangunan, umpamanya semen, batu dan segala macam, tapi membantu seseorang dalam rangka berbuat baik itu juga termasuk sedekah, termasuk menaikkan ya seseorang, umpamanya mungkin ada anak ya yang dibawa oleh ibunya atau oleh orang tuanya untuk menolong menaikkan ke atas kendaraan. Kalau dahulu hewan kan, hewan tunggangan. Kalau sekarang mungkin tidak ada hewan tunggangan, mungkin semacam kendaraan lah gitu. Ini juga termasuk diantaranya adalah sedekah. Termasuk kita berbuat baik. Berjalan kita menuju masjid dari rumah kita masing-masing tadi untuk menunaikan ibadah sholat itu juga sedekah. Nah, ini hebatannya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kemudian syarah hadis pertama itu keagungan Allah, ya, keagungan ciptaan Allah, ya, keagungan ciptaan Allah.
Jadi keagungan ciptaan Allah ini terhadap kita sebagai manusia, sebagai manusia. Di mana keagungan Allah terhadap manusia itu disampaikan melalui firman Allah dalam surat At-Tin, ya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan manusia itu adalah manusia yang atau makhluk yang terbaik atau sebaik-baik ciptaan. Manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Itu maka itu dari manusia itu sebagai orang-orang yang banyak sedekah tadi itu Pak. Jadi banyak jalannya kita untuk bisa untuk berbuat baik dan menjadi kita sebagai orang-orang yang dinyatakan orang-orang yang bersedekah itu. Sebagai manusia, ya, yang baik itu ciptaan Allah itu dibandingkan dengan ciptaan makhluk yang lainnya. Kalau malaikat Allah ciptakan, memang malaikat itu sempurna, ya, sempurna, mulia, ya. Hewan juga mungkin secara hewannya mungkin dia sempurna diciptakan Allah. Tetapi apabila kita bandingkan antara malaikat, hewan dan manusia itu jauh lebih mulia manusia itu. Kalau Allah menciptakan malaikat itu mungkin Allah berikan cuman akal, di akal, dan Allah tidak berikan yang lain-lain. Berarti malaikat itu tidak butuh minum, tidak butuh makan, tidak butuh tempat tinggal. Yang jelas malaikat itu sebagaimana kita ketahui, ada malaikat itu ditugaskan masing-masingnya mencatat amal baik, amal buruk. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah membagi rezeki, ya, menanya mayat dalam kubur. Dan malaikat itu tidak pernah bantah sedikit pun perintah Allah, tidak pernah bantah. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah sampai nanti, ya, dunia ini berakhir, tugas malaikat itu ke itu. Dan dia tidak akan pernah protes, ya. Sementara malaikat Ridwan, malaikat Malik, nak ada kerajaan kini tu. Jadi yang sibuk tu kini adalah malaikat pencatat amal baik, amal buruk, membagi rezeki, menanya mayat dalam kubur. Sibuk malaikat-malaikat, ya. Malaikat maut yang sibuk, ya, cabut nyawa dan segala macam, ya. Tetapi malaikat tidak pernah protes, dia tetap patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang diberikan Allah hanya akal. Lalu kalau hewan, Allah berikan hawa nafsu. Bagi hewan itu tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan hewan itu tidak pernah merasa malu, ya, dalam menjalankan hidupannya. Kalau meladang orang, kadang-kadang yang masuk ke dalam ladang orang, makan pucuk peranci orang kan, inilah hewan. Tetapi disinilah letaknya manusia itu, karena manusia itu punya akal, ya, dan punya hawa nafsu, ya. Baru dikatakan dengan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apabila manusia itu mampu mempergunakan akalnya, mengendalikan dirinya, ya, mempergunakan akal sehingga dia mampu memilih hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsu, sehingga dia tidak terjebak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dikatakan itu manusia yang sempurna, karena manusia itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah,
Kemudian Allah menciptakan manusia itu benar-benar yang sempurnanya. Kalau manusia itu ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada badan ya. Dan ketika manusia itu berjalan, ada yang sangat berharga daripada manusia itu, ada kepala, tetap berada di kepala itu di atas. Ya. Kalau manusia itu duduk, kepalanya tetap di atas itu. Kalau lalu pun manusia itu tetap kepalanya di atas, di tinggi juga bantah. Karena apa? Karena di dalam kepala itu ada sesuatu hal yang berguna, itu akal atau otak. Kalau gara-gara takut kepala dia, anjing kepala janang pecian tu. Kalau kepala nyu paci orang kalau gara-gara apa? Soalnya panih nyu tu depan. Karena apa? Karena kepala ko sangat berharga. Nah, ya. Dan kemudian bapak-bapak dan ibu, bedanya dengan hewan tadi. Kalau hewan, kalau makan, kalau berjalan tinggi ya, tinggi paru daripada kepala. Kalau dia membelakangnya itu ke langit ya. Dia kalau makan tuh rendah ya, rendah muncung daripada paru, rendah muncung tuh daripada paru. Kalau anda apa yang kita lakukan, tetap kepala itu yang berharga. Dan kemudian sampai kalau kita berjalan kaki di bawah ya. Dan kalau kita menghadap Allah, nah, di sini hebatnya Pak ya. Kalau kita menghadap Allah, walaupun kapalo tadi di atas bapak-bapak dan ibu-ibu ya, tetapi kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sujud ya menghadap Allah ya, kapalo yang sangat berharga tadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada harganya Pak ya, tidak ada harganya, tetap di bawah ya. Ketika tumit kita naik ke atas, kening kita, dahi kita sampai ke tikar atau sampai ke lantai. Begitu kita untuk mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan Allah, ya, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah kehebatan, ketaatan manusia sebagai makhluk yang sempurna ya. Sebagai sempurna manusia itu bersyukur dan manusia itu bersedekah ya, bersedekah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis lain juga disampaikan, ini hadis ini agak panjang, kita bacakan saja artinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sesungguhnya anak keturunan Adam diciptakan atas 360 persendian. Barang siapa yang bertakbir membaca Allahu Akbar kepada Allah, bertahmid membaca Alhamdulillah memuji Allah, bertahlil membaca La ilaha illallah, bertasbih membaca Subhanallah, beristighfar ya, meminta ampun kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan kaum muslimin, atau menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang dari jalan manusia, dan menyuruh kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran, sejumlah 360 persendian tersebut, maka pada sore harinya ia menjauhkan diri dari neraka. Ini sangat luar biasa Pak. Jadi ada 300 persendian ya, yang selalu bertasbih, minta ampun dan segala macamnya kepada Allah ya, setiap hari ya. Itu pada sore harinya. Yang demikian itu yang selalu bertasbih, yang selalu beristighfar kepada Allah ya, pada sorenya dia sudah terjauh dari neraka. Nah, luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita
menyatakan ya bahwa keagungan ciptaan Allah itu terhadap makhluk dan juga terhadap diri kita sebagai manusia. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang bersedekah tadi, kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Itulah biasanya Pak. Biasa kita mendengar ayat-ayat tentang bersyukur, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itulah biasa Pak ya hadis. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu bersyukur ya. Mungkin melalui kisah ya. Melalui kisah bagaimana rasa syukur yang tidak ternilai, dan rasa syukur yang tidak ternilai ini dibandingkan dengan nikmat dan rahmat Allah ya, yang ada dalam diri kita ya. Dalam sebuah kisah itu diceritakan ada seorang pengembara ya. Seorang pengembara dia berdakwah dari suatu kampung ke kampung lainnya. Dan pada suatu daerah tertentu dia menemui orang kayu Pak, orang kayu yang luar biasa. Ketika suami istri tadi mau tota atau mengecek-ngecek di luar atau di teras, keceknya mama kecek suaminya, ya papa. Iko nagari korang gadang ko kawak Bali ya, manga korang gadang ke di Bali pakuranji ke lah Bali ada barak kiro-kiro kayu orang ya, ndak korang gadang nang kayu Bali di Pak Kuranji ya, barak kiro-kiro kekayaan, bahkan kota Padang pun kayu Wali karena daerah situ tuh subur. Rancak untuk berteranak dan rancak untuk berkebun ya. Luar biasa kekayaan ya. Berakhir kira kaya mungkin lah triliunan kekayaannya itu Pak. Jadi orang-orang yang ada di situ kita pindahkan dan kita eksekusi orang-orang ke ya. Wak pindah wak Bali tanah-tanah kok sadar ya, kita jadikan siku perkebunan dan peternakan, tanah yang subur luar biasa. Jadi ketika orang itu bercerita lalulah pengembara yang berdakwah ya, dari suatu kampung ke kampung lain. Lalu dia singgah di rumah orang kaya tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Setelah masuknya dengan baik orang tadi melayani pengembara tadi. Lalu dikasih air minum ya, air minum, kemudian diletakkan beberapa potong kue dan roti. Sesudah itu kecil orang yang punya rumah tadi, ya Pak silakan minum. Ketika mau diminum, kecil pengembara tadi, sebentar Pak, Nyotarik tadi, bako dilarang ambo minum, ambo angin bercerita. Bapak tadi tadanga diambo kamam Bali Kuranji, bukan Kuranji saja nang ke Pak Bali. Kalau bisa di kota Padang Pak Bali. Betul. Berarti Bapak orang kayu. Mana? Ambo orang mungkin dikatakan yang paling kayu di situ. Luar biasa kekayaan. Kini ambo bertanya Pak. Tanya. Andaikan bapak dan ibu terdampar di sebuah padang pasir yang luas, yang tak ada tapinya padang pasir, lah sehari lah 2 hari Pak terdampar di sana. Karena apa? Karena kendaraan bapak rusak, perbekalan bapak udah habis, ya. Sampai-sampai juayi pun tak boleh. Sementara di dalam kendaraan itu, ada dalam kendaraan apa itu ada 2 koper uang, itu miliaran dalam koper.
andai kata sehari atau umpamanya andai kata beberapa saat lagi bapak tidak dapat air, ya, bapak akan mati. Ya, kira-kira piti yang banyak yang 2 koper tadi ada tidak guna, tidak ada guna lagi. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kisah tadi diceritakan, ya, kecil pengembara tadi, ya, bapak sungguh haus, ya, lalu ada pedagang, ya, pedagang dengan tanpa diduga-duganya ketuk pintu itu, Pak. Bapak mau minum? Pasti jawabannya iya, ambo mau minum. Tapi kok ndak perai dia, Pak, ndak perai. Ya. Tapi ya Pak bayar. Sagale aqua tu yang biasanya Pak Bali di kadai itu cuma 1.000 morati kalau masuk kulkas. Tapi nyo ndak nyo tawarkan 1.000 deh Pak, 2.000, 3.000. Tapi nyo tawarkan 100.000 satu gale. Kira-kira mau ndak Pak kembali? Sanggup ndak Pak membayar? Jangankan 100.000, 1 juta pun satu galeh dan bali itu. Bapak-bapak, itu baru air. Air. Itu bukan air tidak ada. Tapi bagi orang itu, ini nak dapat perbekalan. Di saat itu, nikmat Allah sangat berguna. Ya. Itu baru air bapak-bapak dan ya. Nah, kini bapak-bapak dan ibu-ibu, andai kata Allah mengosongkan udara, ya, Allah mengosongkan udara sejak awak sudah sembahyang subuh tadi, mungkin kita lah sasa angok kini ke bapak. Kalau dari malam tadi Allah mengosongkan udara sampai pagi ke mungkin ada kita nanti seorang lah mati gitu Pak. Kalau dari kapatang Allah mengosongkan udara. Kalau dari seminggu yang lalu Allah kosongkan udara, tidak ada orang yang hidup di dunia kosong Allah saja Pak. Bara nikmat Allah, ya, yang diberikan kepada manusia itu. Pernah tidak Bapak Ibu kita ke rumah sakit mencari orang yang sedang pakai oksigen? Bara oksigen itu setabung tuh. Mungkin orang-orang kesehatan, orang rumah sakit tahu, mungkin sekitar 500, ya. Nah, itu ada 1 minggu, ada mungkin orang-orang yang tertentu itu mungkin ada sebulan yang dalam koma itu. Itu tidak pernah itu Pak, di bayi itu, ya. Itu kalau sebulan 5 juta, ya, sebulan. Itu satabung tuh, ya. Nah, keluar sehat, keluar mati di rumah sakit bayi Pak, ya. Udah mati dia kurang orang sakit tidak ada Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Andai kata bapak-bapak dan ibu-ibu Allah meminta kawak 100.000 sehari, tidak 500.000 dah Pak, tidak sama juga harga rumah sakit dah. 100.000 seharinya, ya, diminta di Allah kawak, ya. Setahun 365 hari kali 100.000 berapa tu Pak? Amboso kini ko lah 58 mau kali 58. Bagi apa nana 60 kali 60. Mungkin sekitar 60-an 70 ke bawah lah mau gitu. Kalau yang mau 70 kali 70 tahun. 365 kali 100 kali 70 tahun. Barak kira-kira ketengnya Pak. Sanggup tak kita membayar kepada Allah? Tidak sanggup kita membayar. Kalau Allah tuntut Pak, tidak sanggup Pak. Sekarang Allah minta, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup menyembah Allah. Masih ada jurang dan tidak sembahyang Pak. Ada bersyukur seperti Allah insya Allah.
Itulah manusia-manusia munafik, itulah manusia-manusia kafir Pak. Lamun itu nikmat Allah banyaknya kepada manusia, tapi manusia tidak peduli dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak pernah manusia itu melihat apa yang sudah diberikan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Lalu apa kata pengembara tadi? Ya, Pak kata, Pak silahkan minum Pak. Tamanuang lah orang kayu tadi. Ya, ayo minum. Setelah diminum, cerita-cerita dan kini ambo pulang lah Pak. Sebelum ambo pulang Pak Bu, kecenya, ambo pasat jelai. Andaikan ayih nalah apa minum tadi, kemudian kue dan roti nalah apa makan tadi, indak namu keluar ledo. Baru itu lah semakin gadang, dah je namu lah sasak ngok deh Pak. Tadi ayih ndak do Pak. Andaikan tu ayih beberapa saat ndak do Pak mati. Kini ko lah masuk ke sadon, ndak keluar ndak lo namunya ledo Pak. Lah bau bek ke Jerman ke Amerika segala macam. Ndak jo sehat. Kini balai. Ya. Ada orang yang bisa mau bek, tapi bayarannya mahal. Berapa bayarannya? Abi saparo aratua Pak nan membali kota Padang kodenya. Les sanggup Bapak untuk mengeluarkan buang air ketik dia buang untuk mengeluarkan kantik so Pak. Ya. Ya. Untuk mengeluarkan angin saja. Ya. Padi kalau kadang Pak. Ya. Alai. Abi ratu Pak saparuh. Kecil orang kayu mengasot. Leka jadi abi harato den kasado kabilah. Yang penting den sehat. Subhanallah. Barang di kemana Allah. Sehat saja mahal sekali Pak. Sehat saja Pak. Barang nilainya sehat baralan nikmat Allah. Ketika kita sehat, mata sehat, kita bangun untuk baca Al-Quran. Ketika badan sehat, kalau kita bersedekah, kita bawa kaki kita ke berjalan ke masjid, berjalan ke nanelo. Kepala waktu, kita bangun untuk memikir-mikir agama, memikir segala macam. Itulah yang dikatakan sedekah itu Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, ya. Untuk itu, ya, yang dikatakan bersyukur ya, bersyukur atas nikmat Allah. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak bersedekah dalam artian bukan secara materi, tapi mungkin secara apa yang menurut hadis tadi, termasuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga berjalan menuju masjid untuk melakukan ibadah itu juga dinamakan dengan sedekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahu mungkin panjangnya ceritanya Pak, banyak lah Pak. Jadi kita tutup salah. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir syukur itu ya, ada dua ya. Pertama bersyukur kita dalam segi ucapan ya, kata-kata. Kemudian bersyukur kita dalam perbuatan. Apa dengan kata-kata? Di kantor Ambo Bu, ketika Ambo masih aktif itu di kantor Ambo itu ada Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Ya, nah. Itu ada namanya Romes Kumar, nyel pindah ke Medan ya. Kalau sebutnya jawab orang agama Buddha tu, dia macam assalamualaikum, assalamualaikum. Barasi lo assalamualaikum, jawabnya alaikum. Tidak waalaikumsalam, jawab alaikum. Ya, coba waalaikumsalam tu cuman pada orang Muslim. Jadi alaikum, oh kamu ya itu. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kok baca alhamdulillah? Itu kan tidak apa-apa Pak Haji katanya. Saya kan tidak meremehkan agama Pak Haji. Saya menghormati, jadi alhamdulillah. Ada pula orang Kristen, yang Protestan, ambo suka kalau sebutnya, ambo suka memujinya dengan Yesus. Yesus, ya Pak Haji,
Udah terima gaji? Udah. Cukup enggak? Alhamdulillah, insyaallah gaji cukup untuk 1 bulan. Orang Kristen Pak ya, orang Hindu dia membaca alhamdulillah, membaca insyaallah, membaca astagfirullah malah dibacakan ya. Kalau kita bertanya wak sama wak apa? Lesiat cikolah, lesiat orang gaib. Murang awak apa? Bertanya wak lesiat cikolah. Banyak piti mah, piti banyak tapi pembayu tang sedonya cik. Anda lu bersyukur sekali Allah ya itulah kadang-kadang bapak-bapak dan ibu. Jadi orang kaki Pak luar daripada agama awak Pak masih mampu dia mengucapkan alhamdulillah, masih mampunya mengucapkan. Tapi kalau tiba di awak bukan seluruhnya Pak ya. Ada juga mengatakan hal-hal yang dia mau itu Pak. Jadi ini tidak benar nih, ini tidak benar. Mengucapkan alhamdulillah juga antah kabariknya Rasulullah Pak. Bahagia Allah kama dia rasaki Pak. Bahagia Allah akan memberikan awak itu nikmat yang banyak Pak. Ini ya. Lalu yang kedua ya, bersyukur itu dalam perbuatan. Inilah yang kita laksanakan. Baru saja kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kebaikan-kebaikan ya berupa penyembahan kepada Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu waktu yang hampir siang ini Pak ya, siang menari ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat adanya. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Sehat selalu aja. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالق